Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kita melanjutkan pembelajaran tentang surat kepada ketujuh jemaat yang disampaikan di dalam kitab Wahyu 2 dan 3. Hari ini kita belajar surat kepada jemaat di Sardis yang merupakan surat kelima. Dalam rangka menguatkan pembelajaran kita dalam tema melayani dengan pengorbanan, kita dapat melihat dalam kehidupan jemaat mula-mula, yaitu mereka yang menerima surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan hari ini, dan juga untuk kita sekalian, jemaat Tuhan, apabila di antara Bapak, Ibu, Saudara ada yang rindu untuk keperluan doa, keperluan pelayanan, maupun pengambilan keputusan dan berbagai hal yang lain dalam pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, silakan untuk dapat menghubungi saya, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, supaya agar dapat dilayani. Baiklah, selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali dalam ibadah kita. Pada hari ini, Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan melalui saat teduh secara pribadi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh layak, supaya ibadah ini boleh berkenan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Lekat dalam hatimu akan mengawali kita pada ibadah pada pagi hari ini. Segalanya
Pembacaan Alkitab terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Doa syafaat akan dinaikkan oleh hambanya Diakon Boyke. Mari jemaat sekalian kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami menaikkan doa, kami bersyukur untuk pemimpin negara ini, Bapak Presiden, yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan panggil untuk bekerja dan berjuang bagi rakyat Indonesia. Kami merasakan banyak kemajuan di setiap sisi kehidupan bangsa ini, Bapa. Oleh karena itu kami terus berdoa, kiranya hikmat yang daripada Allah senantiasa bersama dengan Bapak Presiden, juga kesehatan, perlindungan, supaya dengan hikmat daripada Allah dapat membawa negara ini semakin maju dan berkembang, mengatasi perekonomian yang seharusnya semakin meningkat, membawa negara ini semakin sejahtera, dan juga di dalam keamanan dan kedamaian. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah yang ada di daerah, kiranya dari setiap provinsi dapat merasa termotivasi untuk dapat mengerjakan hal yang sama, bekerja dengan kejujuran, bertanggung jawab, dan untuk kepentingan bangsa saja. Kiranya Tuhan akan berkati dari pusat hingga ke daerah. Begitu juga dengan ancaman, radikalisme, terorisme. Berkati Bapa, bersama-sama dengan TNI Polri, pemerintahan, dan seluruh rakyat ini akan bekerja supaya dapat mengatasi hal tersebut. Kami juga bersyukur untuk COVID-19 yang terus bisa diatasi, ada kesembuhan yang meningkat. Kiranya bangsa ini boleh terus semakin pulih dan sehat, begitu juga dengan bangsa-bangsa di dunia. Kami berdoa Bapa kelancaran vaksinasi dan juga vaksinasi yang ketiga yang terus berjalan pada saat ini. Berkati pihak-pihak yang terlibat khususnya nakes akan dipakai lebih lagi untuk
memperlancar vaksinasi dan pemerataannya, namun mereka sendiri akan dilindungi, diberkati dalam setiap pekerjaan mereka. Kami berdoa Bapa untuk pemimpin jemaat, untuk gembala sidang kami dan gembala sidang yang ada di cabang, untuk diakon, panitia perancang, supaya semua boleh sehati sepikir dan saling mengasihi untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa panitia pencalonan yang saat ini sedang bekerja, mencari orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau di tahun depan. Kiranya mereka pun boleh sehati sepikir menemukan orang yang sungguh akan bekerja untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Kami juga berdoa Bapa untuk segenap jemaat Tuhan yang ada di induk ataupun di cabang, bahwa kami lebih dekat kepada Engkau Bapa, mengalami pertumbuhan, mengalami sukacita, kedewasaan rohani, supaya setiap jemaat-Mu semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat lansia, kiranya mereka senantiasa boleh diberkati dengan kesehatan, sukacita, dan juga sungguh menjadi teladan di dalam kehidupan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk pergumulan jemaat Tuhan. Pasti banyak dari jemaat Tuhan yang merindukan keluarganya, kerabatnya, teman-temannya, orang-orang yang dikasihinya, percaya kepada Engkau. Kami tahu ini adalah otoritas daripada Allah. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan daripada Engkau, supaya mereka boleh terpilih menjadi anak-Mu ya Bapa. Kami yakin bahwa Tuhan punya rancangan yang tidak bisa kami selami, namun pekerjaan-Mu sungguh ajaib ya Bapa. Bawalah mereka kepada Engkau. Kami berdoa juga untuk jemaat yang bergumul akan keturunan, kiranya mereka senantiasa berharap kepada Allah, bersabar dan tetap percaya rancangan Engkau yang terbaik. Kami berdoa Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit ataupun masa pemulihan, berikan kekuatan, kemajuan kesehatan dan hanya bersandar kepada Engkau. Juga jemaat-jemaat yang merindukan pekerjaan, berkati Bapa, mereka juga boleh terus bersemangat dan kreatif untuk maju. Dan pasti Roh Kudus akan menuntun mereka kepada pekerjaan yang sudah ditetapkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pujian persiapan kita, Ya Yesus, ku berjanji. Setiap
Surat kepada jemaat di Sardis adalah judul khotbah pada hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, mari kita akan memasuki pembelajaran surat kepada ketujuh jemaat, dan hari ini kita masuk kepada surat yang kelima yang dituliskan untuk gereja di Sardis. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 1-6, sebagai latar belakang, kota ini adalah suatu kota yang memiliki fitur keagamaan yang luar biasa sebenarnya ya. Yakni dalam perjanjian baru ada suatu kuil disebut sebagai kuil Artemis berdiri di sana. Suatu kuil yang besar di mana melambangkan kuil Dewi Cinta atau Dewi Kesuburan. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota dari kerajaan yang namanya Kerajaan Lydia, merupakan kekuatan yang cukup besar dari kerajaan Lydia ini, bahkan termasuk kekuatan yang paling besar di antara kota-kota atau bangsa yang dihadapi oleh orang-orang Yunani atau Romawi tentunya ya. Nah, namun pernah dicatat dalam sejarah, walaupun mereka cukup kuat, pernah 2 kali mereka ditaklukkan karena mereka gagal menjaga kota dengan hati-hati atau dengan waspada. Ini nanti akan menolong kita menjelaskan ya, latar belakang yang saya sampaikan ini akan lebih menjelaskan mengenai keadaan rohani jemaat Tuhan juga yang ada di sana. Memang tidak banyak yang dapat kita ketahui, gereja ini sudah hilang lenyap yang ada di Sardis ini, dan sangat mungkin memang pelayanan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 19 salah satunya adalah memulai jemaat yang ada di sana. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari sebuah gereja yang dikatakan dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi sebagai suatu gereja yang mati? Gereja yang mati atau boleh dikatakan hampir mati, apa yang dapat kita pelajari dari semuanya itu? Mari langsung saja kita memperhatikan bagian demi bagian ayat 1-6 yang akan menolong kita sekalian memahami. Pertama-tama, selalu diawali surat-surat kepada ketujuh jemaat adalah dengan penunjukan diri, perkenalan dari siapakah yang berfirman. Siapa yang berfirman yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Pasal 3 ayat 1a dikatakan, inilah firman Dia, siapa? Yang memiliki ketujuh roh Allah. Yang memiliki ketujuh roh Allah. Maksudnya apa ini? Memang sebelumnya di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama di bagian awal dan di ayat 4, pasal yang pertama itu dikatakan mengenai ketujuh roh ini. Dan nanti di pasal 4 ayat 5, walaupun tidak kita pelajari dalam semester ini, itu pun disebut mengenai ketujuh roh ini. Kemungkinan besar ini seperti yang disaksikan oleh Nabi Yesaya di zaman perjanjian lama, jauh sebelum Yohanes melihat. Rupanya Yesaya ketika memperhatikan siapakah Raja Damai yang akan datang. Ini pelajaran sekolah minggu beberapa minggu yang lalu ya, Raja Damai yang akan datang disebutkan dalam Yesaya pasal 11 ayat 2. Ada 7 roh yang dikatakan di sana. Dikatakan, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi ada 7 gambaran berkaitan dengan pribadi Yesus. Memang cukup jauh ya kalau di dalam kitab Yesaya sampai dengan Wahyu, namun saya dapat menyimpulkan di sini suatu kesempurnaan dari roh yang merepresentasikan Yesus memiliki semuanya itu. Dan kemudian dikatakan bukan saja yang memiliki ketujuh roh Allah, tetapi juga yang memiliki ayat 3 ayat pasal 3 ayat 1 A dikatakan juga memiliki ketujuh bintang. Nah ini sudah pernah kita bahas di dalam kitab Wahyu bagian awal, siapakah yang dimaksud dengan ketujuh bintang? Tidak lain adalah 7 malaikat, messenger ya, 7 utusan yang akan membawa atau menyampaikan surat ini kepada jemaat. Jadi perwakilan ya dari jemaat. Yesus memegang ketujuh bintang, memiliki ketujuh roh,
ketujuh bintang yaitu apa? Malaikat, semuanya ini menandakan bahwa dia adalah pribadi yang memenuhi syarat untuk dapat memberikan penilaian yang adil kepada Sardis, kepada jemaat di Sardis. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan siapakah yang sedang berfirman, selanjutnya langsung kepada suatu celaan maupun peringatan yang tegas kepada jemaat di Sardis. 4 surat sebelumnya selalu dimulai dengan pujian kepada jemaat. Tetapi kepada jemaat di Sardis rupanya ada sesuatu yang lebih urgent supaya Tuhan segera ingin katakan. Ada sesuatu yang serius yang harus kamu perhatikan di sana. Di ayat 1b sampai dengan ayat yang ketiga. Ada celaan, sebab di sana dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Gereja Sardis dikatakan hidup, tetapi mati. Apa ini maksudnya? Ini seperti banyak gereja pada masa kini. Ini sama seperti gereja yang namanya ada, gereja apa, tetapi sebenarnya mati secara rohani. Misal, Gereja Baptis Indonesia apa, ada namanya, tetapi pada dasarnya fungsinya sudah tidak dapat dilihat dan tidak lagi hidup. Namanya mungkin bagus, nama gereja yang bagus, bahkan mungkin namanya Alkitabiah. Nama gereja itu ada di dalam Alkitab, diambil dari Alkitab supaya keren, supaya sangat Alkitabiah. Tetapi ternyata itu tidak menjamin kesetiaan sebuah gereja. Nama tidak menjamin kesetiaan sebuah jemaat. Dan bahkan selain dicela karena mereka memiliki mungkin nama yang baik ya, Sardis, tetapi mereka mati. Mereka juga disebut pekerjaan mereka itu belum ditemukan sempurna di hadapan Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 2c, aku belum mendapati pekerjaanmu sempurna. Berarti makin jelaslah kenapa disebut mati? Kenapa disebut jemaat yang mati? Karena apa? Pekerjaan mereka tidak sempurna di hadapan Tuhan. Pekerjaan, action, perbuatan, kelakuan, aktivitas, dan sebagainya itu tidak mencerminkan iman. Padahal kitab Yakobus bagi kita jelas sekali mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan, tanpa action itu artinya adalah iman yang mati. Jadi rupanya jemaat Sardis bukannya nggak punya iman, mereka punya iman tetapi nggak pernah lanjutkan dengan perbuatan-perbuatan. Tidak pernah terlihat dengan action, bentuk-bentuk yang nyata, yang dapat dinikmati ataupun dapat dirasakan oleh orang-orang. Jadi ini benar-benar keadaan yang ya pasti menyedihkan ya, karena memang sepertinya ada gerejanya, wujudnya mungkin ada, namanya juga mungkin masih ada, dicatat di pemerintahan sana, tetapi sebenarnya sudah tidak ada fungsinya. Sebenarnya sudah boleh dikatakan secara umum ya, mati. Karena sepertinya punya iman tapi tidak bisa melanjutkan. Punya iman tapi tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Mandek di tengah jalan intinya ya, mandek di tengah jalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini bukanlah suatu gereja yang kita, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan ingin pelajari ya, tetapi apabila nilai minus ini sudah disampaikan di awal, ini menjadi peringatan tentunya untuk kita. Pengingat yang jelas bahwa ancaman yang sama bisa terjadi di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan apabila iman kita tidak disampaikan atau dilanjutkan atau ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Akan mandek, dikatakan iman itu akan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa kali kita pernah mendengar, atau paling tidak saya pernah mendengar, apakah ada gereja di Majalengka? Nah, itu beberapa pertanyaan yang saya dapatkan 2-3 hari yang lalu. Pak Krisna, apakah ada gereja baptis yang ada di Majalengka? Majalengka itu mana? Saya juga masih mengingat-ingat daerah mana itu ya. Tetapi ketika saya cari info, ternyata, oh ada perintisan dari Gereja Baptis Indonesia Jati Bening, Bekasi, di daerah sekitar situ, tidak tepat di Majalengka, tapi nggak jauh dari situ, ada 15-an orang di sana.
Wah ada, kalau seperti itu kita rasanya antusias ya. Ada pekerjaan Tuhan, ada gereja Tuhan, ada jemaat Tuhan di sana. Di suatu daerah yang mungkin saya sendiri mungkin belum pernah lewat. Tetapi mungkin akan beda ceritanya kalau saya dengar, dulu pernah ada gereja di situ loh, di Majalengka itu. Lah sekarang, apa masih ada? Nah itu seperti nadanya aja sudah berbeda. Apakah masih ada? Dengan perkataan saya tadi, ternyata ada. Wah ini gereja yang hidup ya, ternyata ada. Tapi kalau pernyataan saya, apakah masih ada? Waduh, itu berarti intinya gereja ini diragukan eksistensi atau kehidupannya. Ini peringatan yang baik untuk kita, terutama ada resep yang baik dalam peringatan yang dikatakan di ayat 2a dan selanjutnya. Bagi mereka, jemaat Sardis, ada peringatan yaitu apa? Bangunlah, kata yang dipakai sebenarnya waspadalah. Ayo berjaga-jagalah, meleklah. Bangun. Ini mereka diminta untuk belajar dari sejarah tadi itu loh. Bahwa bahwa kota mereka pernah 2 kali ditaklukkan. Oleh sebab mereka gagal berjaga-jaga, menjaga kota. Yang jaga ketiduran kali ya, enggak awas-awas. Demikian juga jemaat Tuhan, gereja Tuhan demikian. Kalau tidak berjaga-jaga dengan situasi dunia, dan bahkan mungkin mereka kompromi dengan keadaan dunia, membuat mereka apa? Menjadi apa istilahnya? Bukan terbangun, tetapi apa? Terlelap, terlena dengan situasi dunia. Bangunlah, itu yang disebutkan. Dan apa? Perkuatlah, kuatkan hal-hal yang ada padamu, yang tersisa, yang pernah ada, tapi sekarang hampir mati. Kuatkan. Apa yang mereka miliki, paling tidak mereka punya iman. Ayo, walaupun itu masih sepertinya sudah mulai apa? Meredup, kuatkan, kobarkan, pegang teguh. Kata-kata seperti itu akan menolong jemaat ini untuk apa? Memiliki harapan lagi. Apalagi dikatakan di sana, ingatlah bagaimana mereka atau kalian telah menerima dan mendengar. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, surat pertama kepada jemaat Efesus juga dikatakan tentang itu. Supaya mereka mendengar atau mengingat kembali, dulu dapat firman kayak apa sih, terus kemudian sekarang seperti apa, rupanya kasih mereka mulai tinggalkan ya. Ini juga disampaikan kepada jemaat Sardis, supaya apa? Back to basics, kembali kepada nilai-nilai dasar kekristenan. Ya berdoa, ya perenungan firman Tuhan pribadi, hal-hal yang simple nampaknya, hal-hal yang paling mendasar. Persekutuan dengan sesama, pelayanan di gereja, memang simple. Tetapi kalau perlu harus balik ke yang seperti itu. Kalau enggak, kamu nanti akan terlena dan mati. Dan juga resep selanjutnya adalah dikatakan, turuti semuanya itu. Dan bertobatlah, berbalik, ayo segera balik. Sekarang kalau menghadap ke sana kamu akan mati, ayo segera bangun, bangkit, berbalik arah kepada iman yang benar untuk kemudian iman itu ditunjukkan dengan aplikasi atau perbuatan-perbuatan. Saya rasa ini juga resep yang paling tepat untuk gereja-gereja pada masa kini, di suatu suasana atau masa yang sulit untuk gereja-gereja Tuhan. Mungkin saat ini banyak nama-nama gereja dan kita memperhatikan, oh apakah masih ada gereja itu? Mungkin kita berpikir ada gereja yang sudah hampir mati dan sebagainya. Ini resep yang baik dan pengingat untuk kita. Karena saya tidak menyebutkan GPI Karunia Tuhan adalah gereja yang hampir mati, itu tidak terbukti. Karena Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan mau belajar, meningkatkan diri, terus gerak sesuai perkembangan zaman, produktif, saya katakan minggu lalu ya, produktivitasnya terus meningkat, tidak pernah kehilangan kesempatan atau menghilangkan kesempatan untuk melakukan persekutuan. Tapi untuk pengingat kita harus semakin mewaspadai kemungkinan itu ada. Dan mari kita akan terus meningkatkan nilai-nilai dasar kekristenan kita. Bahkan yang paling simpel pun kalau perlu kita pelajari lagi, kita asah lagi. Namun demikian ternyata memang ada pujian, nilai plus. Enggak semuanya jemaat di Sardis itu yang mulai mati secara rohani. Tetapi rupanya di ayat 4 dikatakan ada pujian kepada jemaat di Sardis. Siapakah yang menerima pujian ini? Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Maksudnya apa ini? Ya, ini sebenarnya meskipun gereja secara umum, secara keseluruhan dikatakan hampir mati atau mati,
Rupanya ada beberapa orang yang setia di sana. Tidak semuanya mati secara rohani. Enggak semuanya lemes atau loyo secara rohani. Masih ada orang-orang yang setia. Mereka itu tidak mengkompromikan iman dan kehidupan mereka dengan dunia. Jadi mereka tetap tegak dengan imannya. Ini menunjukkan bahwa seseorang bisa saja jadi anggota sebuah gereja, gerejanya itu hampir mati, tetapi dia tetap setia. Secara umum gereja di mana dia menjadi anggota sudah loyo, sudah mau mati, tapi secara pribadi dia masih setia. Dan ini ternyata ada di dalam gereja di Sardis. Dan mereka ini dikatakan di dalam ayat 5, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Ayat 4 dan kemudian dilanjutkan ayat 5 ya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, seperti nanti dijanjikan di dalam ayat yang kelima. Ini sebuah pengingat bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Mereka yang setia ini, di antara mereka gereja yang mau mati, di antara mereka semua yang lain yang mau mati, mereka ini tidak akan berjalan, mereka ini akan berjalan dalam pakaian putih bersama Yesus. Maksudnya siapa? Mereka akan menerima keselamatan. Yang lain, kalau tidak mau bertobat, akan menerima hukuman. Jadi, hal berkaitan dengan keselamatan, itu bukan komunal. Hal berkaitan dengan keselamatan itu bukan berarti bahwa, kalau gerejaku aktif semuanya selamat, saya berarti juga selamat. Enggak, termasuk dalam keluarga. Kalau bapakku Kristen, ibuku Kristen, berarti aku juga pasti selamat. Tidak juga. Hanya bersifat pribadi. Hanya mereka yang setia, yang berjalan dalam iman mereka yang sesungguhnya atau yang sejati. Namun, pengharapan untuk jemaat Sardis adalah, walaupun ada sedikit orang yang setia, ini menjadi pengharapan bahwa dari yang sedikit ini paling enggak, kalau api masih ada baranya, masih ada kesempatan untuk berkobar lagi, masih ada kesempatan untuk membara lebih lagi, karena masih ada bara api walaupun kecil saja, masih ada harapan untuk jemaat Sardis. Dan harapan itu dikokohkan dengan janji maupun nasihat di dalam ayat terakhir 5 dan 6, mengokohkan mereka jika mereka memang mau turut dan bertobat seperti yang dikatakan di dalam ayat sebelumnya. Ada nasihat dan janji di ayat 5 dan 6 dikatakan yang pertama, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Nah ini yang disampaikan tadi ya, mereka akan dikenakan pakaian putih. Ini seperti atau yang mirip dikatakan di dalam nanti di Wahyu pasal 4 itu ada 24 tua-tua, mereka pakai baju putih. Tapi juga di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 dikatakan mengenai jiwa-jiwa yang pernah terbunuh karena iman mereka kepada Yesus. Mereka juga pakai pakaian putih. Loh, jadi ini maksudnya apa ini? Siapa jemaat Sardis yang akan pakai baju putih? Ada suatu tafsiran dari latar belakang budaya yang baik, bahwa orang-orang pada waktu itu mengenakan pakaian putih itu untuk festival, basar atau perayaan ya, untuk upacara-upacara yang sakral. Mereka pakai baju putih juga untuk perayaan-perayaan budaya Yunani atau kerajaan Romawi. Jadi di sini menandakan baju putih itu kemurnian, menandakan kemurnian hati, pembersihan jiwa, dan kemenangan di akhir zaman. Jadi kalau seseorang digambarkan dalam ayat 5 dan 6 ini, mereka akan dikenakan pakaian putih, yang menang ini, yang mampu menghadapi segala macam kompromi dan godaan dunia, mereka akan dijadikan seperti orang yang dimurnikan, bersih, dan mendapatkan kemenangan di akhir zaman. Tetapi juga dikatakan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Di sini ada janji. Kalau setia terus seperti yang beberapa orang saja yang memberikan harapan ini, kepada mereka aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. Ini menjadi pengingat yang tegas untuk saya seharusnya, dan juga kita sekalian. Kitab kehidupan yang berisi nama-nama orang-orang yang akan hidup dalam kerajaan surga, rupanya bisa saja dihapus ya, disetip istilahnya, dikoreksi. Harusnya ada nama saya, tetapi ternyata saya tidak kedapatan setia sampai akhir. Rupanya harus dihapus. Dan ini menjadi pengingat untuk orang-orang yang sudah dikatakan hampir mati. Karena ini adalah untuk orang-orang yang setia.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang jika kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan. Sekali kita diselamatkan, orang yang benar-benar percaya sungguh-sungguh tidak akan kehilangan keselamatan itu. Tetapi kadang-kadang ada orang yang di tengah jalan, kemudian entah mau dikatakan sebagai murtad seperti dalam Ibrani pasal 3 ayat 12, atau mereka yang dikatakan di sini sudah mulai undur, mulai jauh, mulai tidak lagi beriman. Saya rasa harus dicek apakah mereka benar-benar sungguh-sungguh sejak awal percaya Yesus. Saya percaya sebenarnya orang yang benar-benar percaya Yesus secara sungguh-sungguh dari awal tidak akan meninggalkan iman. Dan mereka akan beroleh keselamatan. Di dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus mereka akan dipelihara. Tapi ada orang yang percaya Yesus hanya sekedar ikut-ikutan. Percaya Yesus karena pasangan, percaya Yesus karena harta, percaya Yesus karena karir, percaya Yesus karena kumpulan, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang harus diuji lagi. Karena itu, perkuat imanmu, ya. Yang ada padamu sekarang, kuatkan. Itu pesan yang pertama tadi, supaya nama Anda tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Selanjutnya ada janji, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Jadi nanti nama kita yang tertulis itu disampaikan kepada Bapa, ya ini loh pengikutku yang sejati, masuk. Nah ini sebuah janji yang luar biasa karena nama kita akan diakui di hadapan Allah Bapa. Kalau Anda dan saya mau mengakui nama Yesus selama kita hidup di dunia ini. Dan yang terakhir, suatu pengingatan yang selalu ada di setiap kitab. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayo perhatikan secara serius firman Tuhan, ada bahaya di sana. Jika kita dalam kondisi rohani kita, baik bergereja maupun kondisi rohani secara Kristen, kompromi dengan dunia. Ikut-ikutan, terlena dengan apa yang ada di dunia. Merasa bahwa semuanya fine-fine saja, oke-oke saja. Sudah percaya Yesus, oke-oke saja. Sehingga imannya tidak muncul lagi dengan perbuatan. Ngadem istilahnya, sudah dingin, sudah apa? Beku. Ya. Beku secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus perhatikan serius. Apakah kita mendengar secara serius kebenaran firman Tuhan? Maka apa yang dapat menjadi kesimpulan dari firman Tuhan? Kepada jemaat di Sardis, kita belajar di sana bahwa Gereja Kristus yang sejati rupanya bisa saja mati. Oleh karena keadaan, oleh karena kerongkongan atau situasi dunia, oleh karena iman yang menjadi makin loyo dan tidak mau ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan kasih misalnya, membuat gereja akan semakin mati secara rohani. Kemudian juga bahwa orang-orang Kristen, rupanya katanya Kristen, KTP Kristen, tetapi belum tentu namanya masuk dalam kitab kehidupan. Nanti ketika dicek aplikasinya, dicek di surga sana, masuk enggak namamu? Ada enggak di barcode sana? Oh enggak ada namamu, lewat, selesai. Karena memang selama di dunia ngakunya Kristen, tetapi sudah mati sebenarnya secara rohani ketika masih menjadi Kristen. Ada bahaya yang serius di sana ya. Jadi iman enggak boleh mandek di tengah jalan. Iman yang sudah diterima harus dilanjutkan terus-menerus dengan perbuatan, supaya iman tanpa perbuatan adalah mati, itu tidak terjadi. Tetapi iman dengan perbuatan, engkau akan hidup. Imanmu itu ada iman hidup. Dari jemaat Sardis juga kita telah belajar bahwa Yesus akan menghakimi personal, individu. Gereja memang dihakimi secara khusus bahwa engkau mati. Tetapi ketika di gereja yang mati itu ada anggota yang masih setia, pertimbangannya adalah pribadi. Penghakiman itu adalah pribadi yang tidak menodai pakaian mereka. Ya, itu tadi katanya adalah yang tidak menodai pakaian kita. Dan memberikan kesempatan kepada jemaat untuk bertobat. Jemaat yang masih semangat, ayo saling menyemangati. Gereja Baptis Indonesia Karya Tuhan demikian juga, ketika Anda semangat dalam pelayanan, semangat dalam hubungan dengan Tuhan, jangan melupakan teman-teman yang mungkin perlu untuk disemangati.
Jika tidak demikian, mungkin itu akan cepat sekali membuat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan menjadi makin dingin, makin nggak peduli dengan yang lain, lalu lebih-lebih nggak peduli lagi dengan hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Nah, mari kita, ini menjadi pengingat, walaupun Sardis sudah lewat, tidak ada lagi di sana, GBI Karunia Tuhan masih tetap ada sampai ia datang, oleh sebab jemaat GBI Karunia Tuhan adalah jemaat yang hidup secara rohani. Semua tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Selamat melayani Tuhanmu dan selamat mengalami iman yang ditunjukkan dengan perbuatan, iman yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita sekalian dapat berdiri di tempat kita masing-masing dan arahkan hatimu untuk menerima janji berkat-Nya. Tuhanmu, Ia memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia mengarahkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera dan berkat-berkat yang melimpah. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.